Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah berada pada malam ke-9 di bulan suci Ramadan. Perjalanan ibadat kita udah puasanya udah 8 hari. Mudah-mudahan yang kita kerjain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sisanya ke depan masih cukup panjang. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan batin dunia dan akhirat bisa menyelesaikan sisa perjalanan ibadah puasa kita ke depan, insyaallah sampai akhir Ramadan. Dan kita adalah orang yang layak dan pantas memperoleh kayaumin waladatu ummuhu, seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya, kan suci itu bersih ya. Ruang yang gede kayak begitu udah kayak bayi, nanti besok Sofian juga yang badannya udah kayak bayi bisa, insyaallah. Bayi itu suci dan bersih. Nah itu bayi karena kesucian dan kebersihannya jadi baunya wangi. Siang wangi, malam wangi. Habis dimandiin wangi, bangun tidur juga wangi, dicium juga wangi. Itu sifat lah bayi kayak begitu. Jadi selalu wangi. Coba jam 12 siang bayi dicium masih enak. Coba Ismat bininya jam 12 siang masih enak tuh kan. Terus pelajaran kita hari ini sampai kepada makalah yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ana bi barakah ulumihi fid dharain amin. An Umar radhiyallahu anhu annahu qala mawqufan alaihi aw marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal mawquf ma ruwiya anis sahabati wa la yatajawazu bihi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal marfu'u ma akhbara bihi sahabiyyu an qawli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laulan di'a al-ghaibi la syahidtu ala khamsi nafarin annahum ahlul jannati ay laula mukhafatat di'ai ilmil ghaibi mani'un qultu syahidtu ala khamsi jama'atin annahum ahlul jannati. Al-faqiru sahibul iyali wa huwa man yaskunu ma'ahu wa tajibu nafaqatuhu alaihi ka'ablihi wa imra'atihi wa waladihi as-saghir. Allahu a'lam bishawab. Makalah yang kelima, al-maqalatul khamis. An Umar, ya, dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ini Umar orang yang sangat kita kenal kegigihannya, kehebatannya, ya, dari sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setan aja takut sama Umar. Setan bekas jalanan Umar kagak berani setan jalan, apalagi ketemu di jalan ada apa-apa.
Jadi kalau Sayyidina Umar jalan di gang yang A, setan jalan di gang yang B, tak bakalan berani. Dari saking hebatnya kemuliaan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena itu makom beliau berdampingan dengan makom Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Ada kubur Rasul, kemudian ada sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lalu kubur sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala mauqufan alaihi. Ada yang menyatakan hadis ini mauquf. Mauqufan artinya mauquf gitu. Atau marfu'an ila Nabi. Ada juga yang menyatakan hadis ini adalah marfu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis mauquf, ada hadis marfu. Kita beda ini. Wal mauquf, maka yang disebut hadis mauquf ma ruwiya 'ani sahabati wa la yatazawazu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya mauquf hadis yang diriwayatkan oleh sahabat tapi enggak nyampe sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu disebut apa? Mauquf. Mauquf kan terhenti. Jadi hanya sampai kepada sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ada juga yang menyatakan hadis ini marfu. Jadi ada ikhtilaf, perbedaan. Sedangkan yang namanya hadis marfu itu yang beritakan juga, yang menyampaikan juga adalah sahabat, ya, dari ucapan Rasulullah SAW, tapi sampai kepada Nabi. Namanya juga marfu, lawannya mauquf. Kalau mauquf hanya sampai kepada sahabat, kalau marfu naik sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bedanya, ada mauquf, ada marfu. Mauquf dari waqafah. Kadang-kadang kapan nih tawakufan, kapan kita penutupan tawakuf gitu. Alhamdulillah ngaji kita kagak ada tawakuf. Kagak tawakuf udah kagak pinter-pinter, kagak ada tawakufnya, apalagi pakai ada tawakuf. Adapun isinya pada makalah yang kelima ini, ya, disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, laulad di'a al-bait. Seandainya, andai kata, gitu, ya, andai kata atau seandainya tidak takut untuk mengakui dan mengetahui ya, hal-hal yang gaib, ya, hal-hal yang gaib. Jadi memang urusan gaib, ya urusan yang maha gaib. Kita hanya bisa menghukum yang bisa kita lihat. Nahnu nahkumu bil zawahir wala nahkumu bil bawatin. Kita ini hanya bisa menghukumi yang kelihatan, yang zahir. Yang gaib ya bukan urusan kita. Yang gaib adalah urusan yang maha gaib, nggak kelihatan. Kita hanya orang yang kelihatan. Kalaulah tidak ada untuk mengatakan barang yang gaib itu, dan Nabi la syahidtu, niscaya saya akan bersaksi, ya, saya akan bersaksi tentang 5 golongan ala khamsi nafari, tentang 5 golongan manusia, annahum ahlul jannah, bahwa mereka yang 5 golongan itu termasuk ahli surga. Andai kata ini boleh dibuka, itu bahasa kita, andai kata ini boleh diterangkan, andai kata
ini bisa dibuka dari kegaiban, maka saya akan mengatakan ada 5 golongan manusia yang disebut sebagai ahli syurga, namanya ahlul jannah. Siapa-siapa saja yang 5 orang itu? Di situ masih ada penjelasan ailaula makhafatan di'il ilmi gaib, yakni jika tidak takut, tidak merasa takut untuk mengetahui tentang yang gaib yang menjadi penghalangnya, saya akan mengatakan dan saya akan bersaksi tentang ala khamsi jama'atin, tentang 5 kelompok manusia, bahwa mereka itu adalah ahli surga. Yang pertama Nabi bilang al-faqiru sahibul iyali. Al-faqir orang fakir. Ada fakir, ada miskin. Ada fakir miskin. Fakir itu lebih jauh daripada miskin. Ya. Kalau kebutuhan orang fakir sehari-harinya 100.000, misalnya cuman mendapat di bawah 50%, hanya bisa 40.000 per rumah. Sementara kalau yang namanya miskin masih di atas 50%, masih bisa cari 60.000-an. Nah ini Irwan masuk fakir atau miskin? Tergantung itu ya. Kira apa miskin? Ya. Karena itu ada fukara, ada masakin. Nah orang fakir yang punya tanggungan keluarga disebut sahibul iyal. Iyal itu keluarga. Ya. Dijelaskan di sini wa huwa man yaskunu ma'ahu. Ya, yaitu dia hidup dengan orang-orang yang hidup bersamanya. Itu namanya iyal. Ya. Namanya apa? Iyal, dan dia wajib menafkahkannya, memberikan nafkah atas keluarga yang menjadi tanggung jawab dia. Ka'abdihi, seperti seorang hamba yang sekarang bahasa kita disebut pembantu, yang membantu kehidupan rumah tangga kita. Itu dia termasuk bagian dari keluarga yang harus kita nafkahkan, membantu. Wa imraatihi, dan termasuk juga istrinya karena dia kerjanya sama kita. Wa waladihi sagir, dan termasuk juga anaknya yang masih kecil. Jadi ada orang fakir berusaha setiap hari cari nafkah demi kepentingan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Itu namanya meskipun dia fakir, tetapi dia terus berusaha, dia terus berikhtiar, dia terus mencari nafkah untuk menyelamatkan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Karena itu dia termasuk ahli surga. Coba bayangkan Pak, kalau ada kepala keluarga mencari nafkah, dia harus menghidupkan berapa kepala di rumahnya. Ada istrinya, ada anaknya, bahkan ada pembantunya. Karena itu ada dosa-dosa yang tidak bisa diampuni oleh sholat, oleh zakat, oleh puasa, melainkan bisa diampuni dengan keberatannya, kegigihannya mencari nafkah. Sebab kalau sholat buat pribadi sendiri, puasa buat diri sendiri, ya kan? Tapi kalau nafkah ini bisa menghidupkan berapa kepala tuh di rumahnya. Kalau di rumah kita ada 6 orang, dengan berkat kita mencari nafkah untuk bisa menyambung hidup yang 6 orang di rumah kita. Jadi melibatkan orang lain. Karena itu orang fakir lalu imannya kuat, kemudian dia terus mencari nafkah, sehingga orang-orang yang berada di rumahnya menjadi bisa hidup bersamanya. Itu orang yang disebut oleh Nabi, andai kata saya boleh membuka tentang urusan yang gaib, maka dia termasuk orang ahli
di surga. Jadi artinya ikhtiar, usaha itu pahalanya gede, ibadah itu termasuk juga. Jadi kalau masjid hari ini kagak rame, biarin aja. Sebab kalau semuanya rame, yang fakir pada berhenti cari nafkah, security, prek semuanya ke masjid ya repot juga itu, kasihan. Padahal ibadat tidak hanya tarawih saja, tetapi juga mencari nafkah itu adalah bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian siapa lagi kata Rasul? Wal mar'atur radi zaujuha. Al mar'atur radi seorang istri. Al mar'ah istri di situ bukan perempuan. Ya, memang mar'atun sama mir'atun tulisannya sama. Kalau mar'atun perempuan, mir'atun kaca. Makanya orang perempuan selalu identik dengan kaca. Demen banget ngaca kalau perempuan mah. Ya, mau pergi ngaca, mending cukup sekali ngaca. Kali-kali padahal mukanya itu juga. Tapi dikacai. Ya ketemu kaca di mana aja. Bahkan kalau ini turun dari motor, ngaca juga di setiap motor. Padahal mukanya kagak berubah itu juga. Jadi ada mar'ah, ada mir'ah. Tulisannya sama. Bacanya saja, kalau fathah mar'atun perempuan, kalau mir'atun apa? Cermin. Jadi emang sama tuh mukanya perempuan identik sama kaca. Gak cukup mukanya yang dikacain, belakang-belakangnya juga kaca. Bahkan sampai pantat-pantatnya juga dikacain. Itu memang keunikan perempuan. Kita balik ke sini, al-mar'atur radi seorang istri ar-radi yang diredoin, yang apa? Kalau diredoin apa namanya? Yang diikhlaskan oleh siapa? Zaujuha, oleh suaminya. Gitu. Situ ada penjelasan wal mar'atul mutasaddiqatu, yaitu seorang istri yang mau menyedekahkan, mengeluarkan di mahriha ala zaujiha, dengan maharnya, dengan mas kawin yang diberikan oleh suaminya. Kita kan kalau nikah ada mahar tuh kan, ada apa? Ada mahar. Memang mahar itu sebaiknya dalam bentuk benda. Kalau maharnya apa? Al-Quran. Itu Al-Quran susah dijual. Kalau mahar itu berupa gelang, berupa cincin, berupa apa lagi? Kalung. Yang kalau nanti dalam kehidupannya kejepit, terpepet, lalu seorang istri redo bilang begini, udah Bang Angga, kalau Bang Angga pusing-pusing kan masih ada mahar nih yang Bang Angga kasih kemarin. Silakan digunakan, silakan dipakai, silakan dimanfaatkan. Saya redo. Gitu. Itu kan istri yang luar biasa kayak gitu. Ya. Makanya kalau maharnya gede ya buat kita juga. Nanti kalau kita susah juga. Ini kita maharnya kurang sama mukena, jual itu mah. Tapi kalau berupa cincin, berupa kalung, kalau kita lagi kepepet kayak begini ini kan ini lagi zaman susah-susahnya, ada akar, kerja susah dan sebagainya. Istri yang soleha, bilang Bang nggak usah khawatir, nggak usah apa, bingung, kan ini masih ada mahar yang belum Abang kasih. Kurang nanya lagi dia, emang masih ada Bang? Kurang nanya. Disimpan. Lalu kalau Abang butuhkan untuk kehidupan kita, silahkan dipakai, silahkan dimanfaatkan. Saya redo kok. Wah, istri yang kayak begini. Karena itu pantas Nabi bilang kalau mau nikah cari dong pasangan yang soleha. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'nya al-mar'atus salihah. Dunia ini kan hanya mata perhiasan. Sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah perempuan yang soleh.
Perempuan yang soleh itu yang kalau dilihat enak angkat, ya, dilihat enak, membahagiakan, menyegarkan kita. Perempuan enak banget. Kalau disuruh dan diperintah oleh suaminya, mah bikinin kopi, siap. Enggak bilang begini sih, ngopi dulu lupa. Bikin sendiri tuh gitu. Tapi dia siap. Itu yang disebut oleh Nabi kita Muhammad. Suami pulang dari mana-mana dan istrinya seger banget. Tapi kan istri-istri zaman sekarang lebih banyak menyenangkan orang lain dan menerangkan suami orang lain. Ya kalau mau kondangan doang bajunya bagus, pakai minyak wangi dan sebagainya. Dan di rumah ya Allah udah seminggu gak ganti-ganti ini apa datangnya dasternya kan disangkutin terus dipakai lagi disangkutin lagi. Itu wanita yang seperti itu yang dijamin sebagai ahli surga. Terus apalagi ya waradi anhu abawahu, dan orang yang diredoi oleh kedua ibu bapaknya. Kita hidup ini ya memang tidak boleh durhaka sama orang tua. Kita mencari keredoan orang tua. Buat apa pintar kalau orang tuanya tidak redo? Buat apa kaya orang tuanya tidak redo? Bahkan orang tuanya dijadikan bantu, jadikan budak dan sebagainya. Alhamdulillah. Kita orang-orang yang biasa belajar ilmu, kita orang yang biasa diisi dengan pengetahuan agama, jangan sampai hidup ini menjadi durhaka dengan bapak dan ibu kita. Syukur-syukur kalau masih ada, kalau enggak kayak Fikar udah tinggal ziarah, baca doa, lain kan begitu yang diajar oleh agama. Kemudian yang kelima, wata ibu minat zanbi, yaitu orang yang bertobat minat zanbi dari dosa. Ruya Rasulullah SAW diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Atta ibu minat zanbi," orang yang bertobat dari dosa-dosanya, kaman lazan balahu, seperti orang yang tidak punya dosa. Rawahul Baihaqi. Wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adama khata'." Setiap anak Adam. Kita ini keturunan Adam. Kata hewan bukan keturunan monyet. Siapa lah? Yang itu Darwin, bahwa manusia itu berasal dari monyet karena memang mirip-mirip monyet, kata dia. Sangat pahamnya mirip monyet. Tapi kita bukan. Bahwa kita ini adalah turunan Nabi Adam. Karena itu disebut oleh Nabi kullu bani Adam. Semua bani Adam, semua manusia khata'un, pernah berbuat salah. Ismet, Fikar, apalagi mau Ustaz Fikar banyak salahnya. Lu Fikar habis ngopi dia pulang, kita yang cuciin kopi di gelas gitu ya, punya salah. Tapi apa kata Nabi, wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang pernah berbuat salah, at-tawwab, yaitu mengakui kesalahannya lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Imam Ahmad wa Tirmidzi. Terakhir situ ya, wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu afrahu bi taubatit taibi minad dham'anil waridi wa minal aqimil waridi wa minad dhanil wajidi. Faman taba ilallahi taubatan nasuhan ansallahu hafizihi
wa jawarihahu wa biqa'al ardi kulliha khatayahu wa dhunubahu. Ini bagian yang terakhir. Diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu afrahu. Allah itu menjadi lebih gembira. Afrah dari farha, afrah isim lebih senang, lebih bahagia. Dengan apa? Bitaubatit taibi, dengan taubatnya seorang yang mau bertaubat. Gitu. Wa minadz zam'anil waridi, dari orang yang merasa haus, ya, orang yang zam'an atau orang yang merasa haus, al-warid yang datang ke sebuah tempat. Kita lagi haus banget nih, tiba-tiba dikasih air, jangan lagi puasa air enggak, dari mana haus, tiba-tiba dikasih air, girang apa tidak? Senang apa tidak? Allah lebih senang tuh kalau ada hambanya yang tadi udah ngawur kemana-mana, udah melanglang buana kemana-mana, berbuat salah, berbuat dosa, lalu tiba-tiba dia datang bertobat kepada Allah. Ya Allah senang banget gitu. Ternyata berbalik juga kedua, kalau bahasanya kayak senang banget, Allah lebih suka kepada kita. Sangat haus, kalau dikasih minum aja udah senang. Allah lebih senang dari orang yang kehausan menemukan air. Terus wa minal aqibil wadi, dan juga dari orang yang mandul, aqim, mandul, ya, kemudian mendapatkan anak. Kira apa kan? Bertahun-tahun dia dapat anak, tahun 2 tahun, tiba-tiba tidak dapat anak. Kira apa kan? Ya Allah, girangnya luar biasa. Jangan-jangan kepala dijadikan kaki dijadikan girang luar biasa. Allah lebih girang, Allah lebih senang dari seseorang hamba yang datang kepada Allah dengan bawa dosa lalu dia bertaubat. Begitu juga wa minadh-dhalil wajib, dan orang yang kehilangan kehilangan barangnya sesuatu, al-wajid, kemudian diketemukan. Sofyan motornya hilang, sedihnya luar biasa. Mudah-mudahan jangan hilang ya. Ini contoh. Ya Allah, mana kreditan belum selesai lagi, hilang. Ya Allah, sedihnya luar biasa. Mikirin, siang mikirin yang hilang, malam mikirin. Tiba-tiba dikabarin sama Ismail, ya, nih ternyata motor lo ada di sini. Wah, baru dengar aja, belum melihat motornya udah hilang banget. Yang barang yang sangat berharga kita hilang, dompet kita hilang. Ya Allah,